Mungkin bisa saja gitu ke depan. Karena kecanggihan teknologi tadi. Kecanggihan teknologi memungkinkan karena kita mau pindah kemanapun tidak ada masalah komunikasi tadi, internet dan segala macam. Jangan-jangan bisa ke depannya, saya belum bilang sekarang. Di depan jangan-jangan untuk sementara para menteri berkantor di Bangka Belitung. Oke sobat dan para cucu Tokolog, ini nggak sengaja tetapi ternyata luar biasa karena di sebelah kiri saya itu tenaga ahli kantor staf Presiden Republik Indonesia Bapak Wendy Taturoong. Luar biasa, beliau ternyata ada di Bangka dan di depan saya itu Rektor Universitas Bangka Belitung Bung Ibrahim. Musuh saya, kalian sudah tahu saya sering bermusuhan dan sering protes. Dan di sebelah saya ada Suhu, yaitu arsitek yang hebat di Bangka Belitung, yang punya Swiss Bell Hotel, yang punya Resto La Trace, pokoknya yang punya Bangka Belitung lah, yaitu Om Hongki Listiadi. Nah saya ini sering kali kopi gratis, makan gratis di tempat dia dari mulai dulu zaman sekarang dan nggak pernah bayar. Termasuk untuk menemani makan siang saja ya? Iya, dan saya pernah ditagih oleh karyawannya, Pak, orang itu setiap datang nggak pernah bayar. Dijawab Bang Oki, jangan kau bayar, roboh ini warung kita. Jangan bayar, roboh ini warung kita. Itu orang rada gila deh. Nah, ini mumpung ada Pak Wendy. Pak Wendy, ini bangun ibu kota di Kalimantan itu gimana ceritanya? Saya termasuk orang yang agak sedikit pesimis. Boleh dong kalau saya... Oh, boleh. Sah-sah saja. Ya, pesimis ya. Ini dengan negara demokrasi. Masa nggak boleh berbeda pendapat? Boleh banget. Iya, siapa tahu kan. Nah, jadi bagaimana orang-orang seperti saya yang pesimis itu agar menjadi optimis bahwa IKN ini benar-benar ibu kota Nusantara yang luar biasa bagi Indonesia nanti. Pertama kita lihat bahwa ketimpangan pembangunan. Ya, betul. Ketimpangan pembangunan itu antara Jawa dan luar Jawa itu sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak pernah terselesaikan. Dari para ahli, para ilmuwan, political scientist, ya, ekonom itu juga sudah menyadari
bilang ini terlalu Jawa sentris Iya, dari betul. zamannya Orde Baru. Tapi nggak pernah ada perubahan yang nyata. Kenapa ya? Jawa itu dalam pertumbuhan ekonomi kita setiap tahun rata-rata 60% itu disumbangkan oleh kita. Jadi Oh, iya. maksudnya itu dari kontribusi Jawa. Itu terjadi karena apa? Jawa itu satu, penduduknya banyak, ibu kota ada di sana. Dan dia karena penduduknya banyak, pembangunannya terus berlangsung. Iya, iya. Pembangunannya karena kan jumlah penduduk banyak, Iya. dia butuh infrastruktur. Iya. Nah begitu infrastruktur dibangun, datang investasi, bikin perumahan, Iya. bukannya berkurang orangnya, Malah terus bertambah. malah terus bertambah. Bertambah. Dan akibatnya karena dia menjadi magnet terus menerus, dia menciptakan banyak masalah, masalah lingkungan, masalah macam-macam. Dan orang yang dari luar Jawa datang terus. Nggak pernah selesai. Iya, iya. Nah kalau kita membiarkan ini dan kita bangunnya di Jawa terus, Iya. kita bangun di Jawa. Sekarang ada Sumatera di bangun Iya. tol, karena zamannya Pak Jokowi kan memang infrastruktur coba dibangun. Tetapi tetap aja karena Jawa penduduknya banyak dan kompleksitasnya tinggi, kompleks ya, banyak masalah, banyak tantangan, dia terus dibangun lebih banyak daripada yang luar Jawa. Oh. Sehingga ketimpangan itu nggak akan pernah berkurang kalau trennya seperti itu. Nah, ada ini ya, dengan dibangunnya IKN itu akan banyak membabat hutan. Nah, ini saya sebagai orang yang kalau di Bangka ini kan sedikit disebut aktivis lingkungan juga. Nah, agak sedikit miris itu di situ saya itu. Ya, itu. Sudah pernah lihat rencana induknya? Saya hanya melalui berita saja. Jadi konsep IKN itu, Kota Nusantara itu akan dibuat untuk mengikuti tantangan perubahan iklim. Oh, gitu. Jadi tantangan perubahan Saya baru iklim, tahu ini. jadi kan Indonesia ini kan sudah ikut Paris Agreement dan sudah meratifikasi untuk menurunkan emisi karbon 29% tahun 2030 atau 41% tahun 2030 dengan bantuan internasional. Artinya kita punya komitmen. Nah, kita kalau mau membangun, mau mencapai itu, tantangan perubahan iklim ini kita harus jelaskan juga bahwa perubahan iklim itu tahun 2050 diperkirakan suhu bumi akan naik 1,5 derajat sampai 3 derajat Celcius. Ya, kalau kita semuanya bisnis as usual nih, kita nggak pernah melakukan perubahan yang boleh dibilang revolusioner, out of the box. 1,5 derajat itu dampaknya luar biasa bagi bencana alam, kenaikan air laut dan sebagainya, kegagalan panen dan sebagainya yang akan berakibat pada masalah-masalah sosial yang muncul. Dan menurut para saintis, dampak kerusakannya akan naik 100% kalau itu tidak diatasi. Nah itu dia. Lalu apa hubungannya dengan IKN? Kira-kira seperti itu kan pertanyaan. IKN ini adalah showcase atau etalase atau cara kita untuk mempercepat perubahan. Kenapa seperti itu? Karena kita kalau berubah tapi kita cuma omong saja, omong doang kata orang Jakarta, hanya konsep-konsep saja, tidak ada buktinya, perubahannya lama sekali. Iya, kalau bahasa Bangkanya omong doang tuh ngerapi ya. Ngerapi, nah itu. Saya beri contoh kalau di Jakarta, ya. tahu MRT kan? Iya. MRT itu sudah puluhan tahun, idenya tuh sudah puluhan tahun dibicarakan. Ya, dari zaman Setioso ya. Oh, dari tahun 70-an. Oh, Dari tahun 70-an sudah dibicarakan. Baru dibangun tahun 2012. iya. Karena kebanyakan diskusi kita. Iya. Iya, iya. Kebanyakan diskusi. Tetapi begitu MRT itu jadi, orang lihat dengan mata kepala sendiri kan, oh ternyata dia mengatasi problem kemacetan, mobilitas sosial di Jakarta. Iya. Akhirnya sekarang dibangun terus. Nah itu juga yang terjadi, diharapkan terjadi dengan pembangunan IKN. Dengan kita bikin konsep ya kota yang sustainable city, kota yang berkelanjutan, kota yang smart, kota yang green, kota yang Berbudaya. beautiful, berbudaya. Nah, dengan kita mendesain itu semua, itu akan menjawab tadi tantangan tadi. Apakah ini tidak merusak lingkungan? Justru tidak. Justru kita membangun sesuatu yang baru. Kota ini ruang hijaunya itu 65% lebih.
Jadi tanah-tanah yang sudah gundul di sana, saya udah kesana beberapa kali. Sudah banyak tanah yang gundul. Sebelum diputuskan dari IKN pun sudah gundul. Ya. Justru ini mau ditanam, mau ditanam. Jadi kalau ada namanya kawasan inti pusat pemerintahan itu 68%-nya ruang 3. Jadi tanaman semua, hutan. 2% itu sarana prasarana, 11% itu perkantoran, kawasan 5% itu hunian, 8% ya istilahnya sirkulasi. Jadi ini kota yang baru, yang mau menjawab tantangan tadi. Karena kan emisi karbon di Indonesia itu kan yang terbesar kan dari tanah kan, dari apa namanya, tanah yang beralih fungsi, kebakaran hutan, itu kan emisi karbon terbesar. Tapi sekarang energi. Jadi Indonesia kalau mau menyumbangkan bagi perubahan iklim, kita harus beralih ke energi bersih dan banyak menanam dan mengkonservasi hutan, khususnya gambut, lahan gambut. Jadi kalau ada kekhawatiran bahwa ini akan berdampak pada lingkungan, justru ini mau menjawab itu. Oh, itu yang Pak Rektor saya bilang, how to develop opportunity from problem. Bagaimana menjawab masalah, mencari kesempatan dalam persoalan-persoalan. Ini persoalan dirangkum dari saya, dijawab sekalian. Sekalian Bomnya sekalian. Iya, sekalian. Jadi masalah ini dibom langsung. Dibom langsung. Gitu. Kalau saya sih komentar 3 hal aja. Apa Pak Rektor? Yang pertama sebenarnya sejak dulu, bahkan saya sejak masih S2 Mas Wendy, 2006, 2005, 2006 itu sudah bicara konsep pemencaran kekuasaan. Artinya sebenarnya memang kita terlalu selama ini Jawa sentris. Kita harus akui bahwa pembangunan kita berkumpul di sana, semua investasi berkumpul di sana dengan jumlah penduduk yang banyak dan lahan yang terbatas. Nah, konsep pemencaran kekuasaan ini kan akan membagi kekuasaan ke banyak tempat. Jadi dia harus memencar. Nah, salah satunya ini adalah keinginan membagi kekuasaan ibu kota itu berpindah ke Kalimantan. Justru sebagai orang Bangka Belitung, saya berdiri dengan orang Kalimantan yang dapat berkah ibu kota ada di sana. Itu satu. Yang kedua, kenapa nggak dibantah untuk sana? Kita juga pengen. Iya. Itu sebenarnya saya setuju mau ngomongin dulu. Kenapa nggak dibangka? Tapi ada satu pertanyaan Mas Rudy ya, barangkali mungkin ini pertanyaan liar ya. Kira-kira kan kita ingin konsep pemencaran kekuasaan secara utuh. Bisa nggak sih kementerian yang jumlahnya berapa sih itu dibagi-bagi aja. Jadi misalnya di Bangka Belitung ini Kementerian SDM-nya di sini atau DKP-nya di sini. Di Papua misalnya kementerian apa? Itu lebih mantap lagi. Tapi tentu teman-teman pasti punya ini pikiran. Sebenarnya saya terbuka pada ide-ide inovatif. Karena barangkali kita ini selama ini terlalu bisnis as usual, sehingga kita tidak memikirkan alternatif lain. Tetapi begini, menurut saya mungkin kadang-kadang perlu dicoba. Saya orangnya sangat terbuka ya. Meskipun yang harus dijawab itu tantangan koordinasi. Tantangan koordinasi. Jadi koordinasi itu sangat penting secara fisik. Kalau di Jakarta sendiri kita lihat gedung-gedung kementerian dan lembaga itu kan terpencar-pencar. Nah, menurut saya itu juga berdampak terhadap kecepatan koordinasi dan psikologi dalam berkoordinasi. Kita tahu bahwa itu masih tantangan sampai sekarang. Itu koordinasi itu masih sesuatu yang masih harus terus kita sempurnakan. Kira-kira seperti itu. Sekaligus ada peluang ya tadi opportunity, kan ada metaverse nih bakal. Yang ketiga, sebenarnya kapan saya diundang meeting pertemuan di ibu kota negara. Saya nunggu itu sebenarnya. Ya, jadi gini, salah satu saya menjawab yang boleh yang UBB 2. Nah, saya mau menjawab yang kedua dari komentar Dr. Ibrahim itu. Kenapa tidak di Bangka Belitung? Saya mau beritahu sampai hari periode sekarang mungkin perlu disampaikan ke Pak Presiden juga, Pak Wendy. Tidak ada menteri dari Bangka Belitung. Yang kedua, Pak Wendy jawabnya gampang. Tidak ada pagoda Nusantara. tidak ada staf
kepresidenan dari Bangka Belitung. Sudah ada miniaturnya di sini. Nah, miniaturnya ada di sini. Kita berharap orang-orang seperti Pak Rektor ini kalau sudah selesai kirimlah ke pusat. Ambil di pusat sana. Saya nggak mau sih. Enggak, kalau ada beliau saya nggak bisa jadi gubernur nanti. Nah, jadi Kan beliau baru jadi. iya, Jadi biar dia banyak prestasinya. menyelesaikan tugas dulu. Tugas-tugas terberat dia selesaikan, Baru dia ke nanti bisa IKN. ke nasional. Oke, amin, amin. Kita berharap seperti itu. Nah, Pak Ongki selaku arsitek melihat, saya lihat ya desain-desain IKN itu dengan Garudanya apa segala macam, menurut saya luar biasa sih dari siapa Pak Nyoman ya? Nyoman Nyoman itu Warta. bukan arsitek, tetapi ya dialah yang pencetus ide bentuk-bentuk yang seperti itu. Yang seperti itu. Tapi menurut Pak Ongki gimana dari arsitekturnya itu? Ya, so-so aja karena kan itu ada hak prerogatif daripada seorang presiden ingin membuat apa. Kita bilang jelek pun atas dasar. Bilang bagus pun yang penting mengikuti norma-norma perencanaan yang baik, yang itu pasti saya yakin ada. Seperti yang kemarin saya baru dengar istilah dada. Dada itu adalah center of the city, pusat kota. Dada itu orang suka bilang lapang dada, wise. Dada itu mempunyai tempat yang lapang, maka itu IKN itu ya konsep utamanya itu. Ini yang saya dengar kemarin dari Prof. JW yang bicara, wah, dan itu ada konsepnya lagi kan, dan sudah dicanangkan dari sejak zaman Majapahit dan sebagainya, konsep-konsep kota yang mempunyai ruang yang seperti anatomi rumahnya manusia. Biasa-biasa saja, sah-sah saja. Bahwa kenapa perlu arsitektur? Ya karena terjawab sudah. Kemudian lalu gagasan ide itu memang sulit. Bisa dari siapa saja. Tapi ini Pak Ongki, saya ingin nanya ke Pak Benny. Saya sangat tertarik dengan idenya Pak Rektor ini tadi. Mungkin nggak sih untuk pembagian kekuasaan apa tadi bahasanya? Pemencaran kekuasaan itu di IKN nanti itu kementerian-kementeriannya itu di tempat-tempat lain. Jangan di situ. Jangan berpusat di situ. Bangka Belitung ngambil SDM misalnya kan. SDM. Nah, sudah itu di mana Menteri Kelautan. Nah, Menteri jadi Perkebunan, Menteri di mana, Pertanian di mana gitu kan. Mungkin nggak itu Pak Wendy? Kalau dibilang mungkin ya semua mungkin. Iya. Tetapi kan kita harus belajar terus. Kita mau melakukan itu untuk menjawab tantangan apa sih sebetulnya. Nah, menurut saya tadi dibilang soal metafor dan segala macam. Jangan-jangan hal-hal seperti itu nanti akan mengubah juga. Jangan-jangan itu akan sendirinya akan mempengaruhi. Jadi perkembangan teknologi, perkembangan komunikasi dan sebagainya. Kalau kita sudah putuskan pindah IKN, kita lakukan di situ. Tapi kemudian kita juga tidak tertutup ya. Kita terbuka pada kemungkinan perkembangan teknologi. Jangan-jangan nanti idenya kita untuk sementara berkantor di ini kan? dan tidak perlu ada kantor besar di sana. Betul. Begitu ya, tapi cuma aktivitas mungkin ya. Mungkin bisa saja gitu ke depan. Karena kecanggihan teknologi tadi. Kecanggihan teknologi memungkinkan karena kita mau pindah kemanapun tidak ada masalah komunikasi tadi, ya, internet dan segala macam. Jangan-jangan bisa ke depan ya, ini saya belum bilang sekarang. Ke depan jangan-jangan untuk sementara para menteri berkantor di Bangka Belitung. Misalnya. Kan bisa aja kalau memang infrastrukturnya sudah memungkinkan dan tantangan bahwa presiden dan tim harus perlu hadir dan bergilir. Mungkin saja, saya belum bicara karena kita kalau saya sangat terbuka dengan berbagai kemungkinan. Tapi sekarang mungkin kita jalankan dulu ini sambil kemudian ada inovasi-inovasi yang mungkin saja bisa dilakukan. Kalau ada kecurigaan, jangan-jangan IKN ini proyek orang-orang dekat kekuasaan yang untuk bagi-bagi kue. Gimana itu? Ya itu kan kecurigaan ya. Iya. Yang kalau misalnya ini takut ada oligarki atau apa, itu kan jawabannya kita membuat tata kelola yang baik. Iya. Lalu kemudian kita membuat sistem kontrol publik yang baik. Nah, itu ini jawabannya. Karena begini, kita mau pindah, jangankan pindah IKN, mau bangun apapun, semuanya itu tuduhan itu bisa muncul. Muncul kecurigaan. Nah, masalahnya adalah Bangun pagoda aja
Bisa. Ada kecurigaan, buat apa lagi nih? Kita mau bikin apapun semua ada kecurigaan. Jadi basisnya bukan kecurigaannya, tetapi basisnya adalah ide besarnya apa. Dia mau menjawab tantangan apa. Itu dulu diselesaikan. Baru kalau kita masih khawatir, kita bikin aturan-aturan tata kelola yang membuat kecurigaan, kekhawatiran itu bisa dijawab. Karena kita diam pun bisa dicurigai. Iya. Kenapa diem? Kan kecurigaan Indonesia kayak gitu. Kita ngomong lah, ini sudah dibayar. Kita diem, kok Ngomong salah, nggak ngomong salah. ya, jadi kadang ngomong kadang enggak. Nah, ini terakhir ini Pak Windy, terakhir. Yakin nggak bahwa keragaman budaya, keragaman Indonesia itu bisa terjaga ketika IKN ini nanti terjadi dan Indonesia semakin maju dengan teknologinya. Teknologi nggak bisa dihentikan. Nah, tetapi bagaimana kita ini sudah siap apa belum? Karena di Indonesia seringkali ketika kita membuat sesuatu kita belum siap. Kita belum siap. Alasan selalu belum siap. Ini kapan jadinya kalau belum siap terus? Nah, itu mungkin nggak ini bakalan terjadi dan mungkin nggak keragaman itu terjaga. Saya yakin. Saya tambah yakin karena habis dari sini. Dari Bangka Nusantara Bangka Belitung. Jadi ini apa ya? Kok waktunya kok sekarang gitu loh. Itu kan kayak memberikan kita simbol, memberikan kita semacam sinyal ya, inspirasi. Bangka Belitung kayak gini. Daerah-daerah lain juga bisa dong. Gitu kan kira-kira seperti itu. Makanya harus ada menteri dan KSP itu dari Bangka Belitung. Bagus. Mungkin dari video YouTube ini muncul ya. Di antara ini kan ada. Jadi jangan sampai kita ini kan nggak ada orang di pusat. Gitu, Pak. Nah, saya mau nambahkan sedikit. Kalau di Kalimantan Timur yang tempatnya IKN itu kebetulan kita sudah mempelajari ya. Di sana itu masyarakatnya juga sangat heterogen. Jadi walaupun Kalimantan itu 30%-nya orang Jawa. Di sana itu. Ya 20%-nya orang Bugis, lalu sisanya orang Banjar, baru orang Dayak, baru yang lain-lain. Tapi kalau Jawa memang ada di mana-mana. Oh, tapi 30% Iya, di rumah saya juga ada orang Jawa. Istri saya. Gitu ya. Nah, ini Pak Ibrahim. Apa harapan Anda selaku seorang akademisi dan Anda masih sangat muda ya, sudah menjadi rektor? Saya sebenarnya iri sama Anda. Saya iri dari definisi Kalimantan tadi. Kenapa? Bukan saya rektornya? Cuma itulah karena saya sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat. Teman saya amat itu tinggi sekolahnya. Harapan Anda terhadap IKN itu? Ya, yang jelas kekuasaan ini terdistribusi dengan baik dan kemudian kita betul-betul bisa melihat pemerintahan yang mungkin tidak hanya selalu di satu tempat, tapi dia bisa mobile. Dan ke depan tadi gagasan dari Mas Wendy tadi, kita berharap sebenarnya ke depan itu ada pemerintahan yang berjalan, walaupun selama ini diatur dengan jadwal ya, tapi saya kira mungkin kalau ada fokus-fokus perhatian pada daerah-daerah tertentu itu bisa menjadi energi baru bagi keindonesiaan kita. Jadi kalau saya sih melihat bahwa cita-cita untuk pemencaran kekuasaan itu sekarang sudah diwujudkan secara serius, dan itu menurut saya bisa dilihat dari keberadaan IKN. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian nasionalisme itu tidak hilang, kemudian keindonesiaan itu tidak hilang, dan cinta tanah air kita akan semakin menguat. Dan saya yakin dan percaya bahwa IKN itu bisa memberi energi baru bagi semangat keindonesiaan kita. Oke. Itu kalau saya. Nah, terakhir untuk Om Hungki selaku arsitek, maaf ya, di Indonesia ini bangunan-bangunannya seringkali kurang memiliki nilai. Kalau di luar negeri, sekali lagi saya lihat di beberapa berita foto Kementerian Perikanan misalnya, itu kantornya udah mirip ikan aja, gitu kan. Sudah itu ada ciri khasnya. Kita ini cuma sering aja main logo aja, logo kantornya ya sama bangunan, sehingga bangunan-bangunan kita karena nggak punya nilai gampang aja dirobohin gitu. Selaku arsitek gimana? Jadi prinsipnya dalam pembangunan itu kan nomor satu yang paling utama adalah fungsi. Nomor dua nilai. Nomor tiga ekonomis. Wajib itu. Selama dia mempengaruhi tiga fungsi itu, dia akan memadai untuk sebagai bangunan arsitektur, ya kan?
Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong istana, dia tentu harus mempunyai nilai yang berbeda dengan fungsinya tentu berbeda dengan fungsi kita rumah tinggal biasa. Sehingga nilainya berbeda dan lain sebagainya kan. Nah di sini untuk keragaman ini persoalan Indonesia. Jadi jangan Anda lihat di mana-mana. Saya yakin yang tidak efisien dan function apapun itu akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Jadi identitas memang perlu, tetapi nilai dan ekonomis itu penting. Ya, kalau kita bilang bangunan keragaman Nusantara memang macam-macam, belum tentu ekonomis, belum perlu tentu berfungsi dengan baik. Jadi tetap harus dipilah-pilah, kemudian diambil maunya yang mana dalam arti kata memberi pesan terhadap nilai, cuma bukan melek-melek atau tok-tok batok kalau orang Bangka bilang harus begitu, nggak bisa, karena kita terlalu luas nomor satu, terlalu beragam apalagi, dan tidak ada di negara-negara di seluruh dunia yang punya keragaman seperti kita. Ingat itu. Kita memang negeri yang penuh dengan pulau, ada 17.500-an pulau. Itu belum termasuk Pulau Gebang dengan Pulau Gadung. Nah, kecil yang di sini kan. Pulau Punai masuk ke Pulau Punai. Masuk. Nah, jadi gini, sobat dan para cucu atau kolok, ini obrolan-obrolan kita. Sebenarnya tujuan dari obrolan ini, kami dari Bangka Belitung ingin protes. Kenapa IKN itu bukan di Bangka Belitung? Oke, karena sudah terjadi itu di Kalimantan, kami menerima saja dan kami apresiasi pemerintah, sampaikan salam kami ke Presiden, kami apresiasi dari Bangka Belitung. Cuma kalau bisa, idenya Pak Ibrahim tadi, ada 1-2 kementerian Dari cucu atau pulau. ya, Kementerian SDM, dan perlu lagi dibuat Pak Jokowi, Kementerian Keragaman Indonesia. Saya siap jadi menterinya. Itu mungkin terakhir, ini benar-benar terakhir. Kesan Anda terhadap Bangka Belitung melalui channel atau Kolok Bangka Belitung? Sangat beragam dan sangat orisinal. Jadi di sini sepertinya orang asik aja gitu ya. Jadi itu benar-benar membawa damai buat saya. Tenang ya di sini. Tenang dan damai. Ini tenang sejahtera namanya. Tenang, sejahtera, dan bahkan beliau ini nginapnya di sini ya, di Pagoda Nusantara di atas bukit, bisa ngelihat laut, apa segala macam. Dan ini mahasiswa-mahasiswa kita di Universitas Bangka Belitung itu yang dari luar kalau ditanya kenapa aman dan tenang di Bangka Belitung itu di samping cantiknya. Oke, kami berharap karena Bangka Belitung telah memberikan contoh keragaman tadi, jangan lupa Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, kami titip Pak Wendy. Oh, makanannya juga enak-enak. Makanan enak ya? Ya, kami titip melalui Pak Wendy, ada Menteri Keragaman Indonesia dan harus dimulai menteri pertamanya dari Bangka Belitung. Terima kasih. Jangan lupa ikuti terus channel atau Kolok. Kami akan keliling untuk ngobrol-ngobrol, untuk mencari orang-orang yang menginspirasi. Malam ini kami ketemu dengan Mas Wendy Turong kan, habis ini diundang ke KSP. Saya mau ketemu Ali Ngabalin. Banyak hal yang ingin saya protes buat Pak Ali Ngabalin itu. Ya, jadi kepengen sekali ketemu langsung, mau protes gitu. Kalau sama Pak Wendy kan orangnya adem gitu. Kalau Pak Ali Ngabalin kan bisa bertengkar. Kalau saya disalamin sama Mas Ali Dwi Payana. Oh, Ali Dwi Payana. Oke, jangan lupa ikuti terus channel atau Kolok Bangka Belitung. Jaga keragaman, jaga toleransi, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, jaga keutuhan NKRI. Atau Kolok Bangka Belitung, mantap. Mantap.